Halo, ya, saya kembali hari ini saya mau coba bermain game favorit saya yang sudah lama saya mainkan di zaman season 1, yaitu PUBG Mobile. Ini game adalah game FPS Battle Royale, di mana kalian harus membunuh semua musuh yang menjadi sisa satu orang yang masih hidup di antara semua musuh yang sudah mati. Itulah cara menangnya seperti itu. Jadi saya mau coba masuk ke dalam match, dan aku mau coba match biasa, dan kita lihat aja, dan sampai ketemu di dalam match. Let's go. Oke, kita sudah masuk di dalam match, tapi ini bukan di dalam match beneran. Kita masih dalam proses menunggu semua player masuk, dan ini ada batasan waktu berapa lama lagi sebelum kita bisa masuk ke dalam match. Dan ini tertulis match starts in bla 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 second. Kalau waktu udah habis, kita masuk ke dalam match beneran. Dan ini kita sembari nunggu, kita bisa sambil ngitar. Keren kan? Ini pakaian apa? Oh, ini pakaian di event ini. Oh, oke. Terus ini pakaian biasa aja. Oh, kita udah masuk. Oh, wih, mantap juga bentuknya seperti ini. Ketika udah hampir mau siap, dan oke, ini kita dalam pesawat. Oke, wih, mantap. Udah kayak game apa ini? Udah animasi dalam pesawat. Woi. Oke, selamat datang ke dalam match Triangle. Ini kita udah masuk ke dalam match beneran, dan gue jadi tim Jump Master, tukang lompat. Oke, kita ke kemana ya? Kita akan turun ke ferry pier, bukan ferry yang itu ya. Tahu lah ya ferry apa. Ya udah, kita tunggu aja nih. Gue mau setup ini dulu. Oke. Ini gue sini aja daratnya. Oke, kita tunggu. Oke, kita langsung turun. Oke. Ini aku biasa turunnya posisi begini, analog ke arah mana ya, hampir menuju utara, terus posisinya kayak miring begini. Ini biar turunnya ini paling cepet gitu ya, walaupun kemungkinan ada musuh yang mendahului kita gitu. Nah, itu lebih gila lagi. Jadi ini untuk match pertama saya ini, saya akan bermain seperti biasa. Lalu selanjutnya saya rencananya selanjutnya itu ambil senjata dulu. Saya rencananya selanjutnya itu bakal mencoba senjata dan attachment sih ya. Kita main keren dulu aja. Apa ini? Wih, ini mantep. Extended quick draw magazine sniper, mantap. Oke, kita ini sini nggak ada musuh, kita cari dulu musuh. Ini teman kita di sebelah sana ya. Kita looting, ada ini. Ini ada suara tembakan. Ambil ini. Ini kita buang dulu pisau sama apel. Aku nggak suka biasanya. Kita ambil military vest, terima kasih. Ada vector skip.
Itu vektor bakal gua jadiin ini ya, bakal aku jadiin di video selanjutnya. Terus ya udah gua masuk, ada ini, ambil left click and go click, ambil ini. Oke, kita akan langsung ke tempat ini ya, zonanya di sini. Ini kalau kalian lihat ya, ada lingkaran putih ini tempat zona aman. Nanti bakal muncul yang namanya zona biru, tapi ini belum muncul sih. Ini kalau udah ada kalau udah segitiga bahan yang waktu ini udah habis, baru mulai muncul itu zona biru dan akan menyusut hingga ke lingkaran bagian lingkaran putih ini ya, begitulah ya. Sangat penting kita itu berada di dalam lingkaran putih, begitu. Jadi jujur aku itu sebenarnya aku awalnya cuma mau ngonten buat satu game doang. Apa ini, M16 akan gua kontenin dengan full auto mode, dan itu sebenarnya burst. Biasanya aku jadiin full auto mode dengan suppressor dan drum mag, tapi ya sudah lah ya, aku ya mainnya nanti dulu. Kembali lagi ke topik. Jadi aku sebenarnya pengen coba rekam PUBG Mobile, tapi aku itu sebenarnya nggak pengen, karena aku pikir cuman aku mau ngonten satu game doang. Tapi ya gue pikir nggak salah juga sih aku ngonten game lain. Sebenarnya aku udah ganti, kalau kalian sadar, aku udah ganti nama channel. Aku udah bukan player Zata Indo lagi. Player Zata Indo itu Zata adalah hero AoV, dan aku mikir kayak hero AoV itu, jadi Zata itu hero AoV, dan itu menandakan kalau aku ini player AoV dan aku akan konten di AoV. Tapi sekarang itu udah berubah, aku udah ganti nama dengan nama asli saya, dan juga saya saya berpikir untuk mau ngonten semua game apapun itu selain AoV. Jujur aku udah nggak bakal lagi ngonten AoV karena masalah-masalah yang aku pernah sebutin di video tersebut. Bagi yang belum tahu, silahkan cek di video saya yang sebelumnya, begitu. Saya biasa kalau main game Battle Royale tuh biasa kalau nggak tempat sepi, tempat rame gitu, tergantung saya sih. Untuk video pertama PUBG Mobile ini saya berpikir untuk main di tempat sepi dulu biar nyari aman. Ini ngomong-ngomong aku akan nyari sniper rifle, jadi aku akan sementara pakai AKM dulu, terus aku ganti dengan sniper rifle. AKM ini senjata sakit sih. Kalau kalian no scope, ini gue pakai scope lagi. Kalau kalian no scope itu recoilnya justru lebih kerasa kayak bisa terkontrol lah. Ini kalau gue lepas begini sih, wih keren. Kalau ini kita ke sini dulu. Oke, ini saya cut di bagian ini. Nanti kalau udah sampai tempat, kalau aku nemuin sesuatu yang menarik, nanti aku bakal kembalikan lagi video ke tempat tersebut. Oke, sampai ketemu di sana kawan. Oke, kembali lagi bersama saya. Ini adalah senjata dual MP7.
Tapi jujur tidak semua orang pakai ini karena itu akimbo dan tidak bisa di scope. Karena saya benar-benar nggak suka akimbo, jadi saya nggak akan pakai ya. Terus ya itu senjata menurutku bagus buat early game doang. Kalau mid game kayak udah nggak gitu penting sih kata aku mah. Kemudian ini ada DP28. Terus ini DP28 ini dulu OP kalau dikasih pakai scope, tapi sempat di nerf di range sama damage sama base damage nya, jadi berasa kayak berasa kayak lemah damage nya, tapi menurutku dia sama aja sih, itu cuma lemahnya di kalau jaraknya agak jauh kayak mid range gitu mungkin akan kerasa gitu nerfnya, tapi kalau jarak deket sih kayak nggak gitu terasa lah. Ini kenapa gua nggak sengaja nembak lagi. Maaf, aku kadang-kadang suka nggak sengaja nembak gitu. Jadi bicara soal musuh di sini ada dua jenis. Yang pertama bot, yang kedua itu orang asli ya. Kalau bot kalian bisa nebak dari kill message-nya kayak gini, kill message-nya. Kalau kill message, nah ini kalau nembak kayak ini kayak bot. Kalau kill message-nya kayak bendera, kalau bendera oke itu, nah kayak gini. Kalau bendera kayak Eropa, terus namanya kayak nama orang Eropa atau nama orang yang sedikit aneh gitu, itu udah pasti orang Eropa atau orang Amerika itu, tapi itu cuma bot ya, itu nggak beneran orang sono. Dan kalau kalian lihat, kalau misalkan ada yang pakai bendera Asia terus namanya kayak nama-nama biasa gitu, itu udah pasti orang player asli lah ya. Itulah cara membedakannya. Kalau player asli tembakannya sakit, kalau bot tembakannya tap gak gitu sakit, dan juga jalannya kayak dak gitu keras. Kalau player asli sih kayak jalan itu benar-benar kerasa geraknya cepat gitu. Oke, saya akan cut bagian ini. Kalau aku ketemu musuh baru nanti saya balik atau hal menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di bagian selanjutnya yang menarik. Bye bye. Oke, aku nemu sniper rifle Mosin-Nagant. Ini gua tuker dulu dengan ini AKM. Saya jujur bukan pengguna senjata kaliber 7,62, biasa tuh kontrol, dan juga inilah VSS. Aku nggak pakai VSS sebenarnya karena masalah dia kalau nembak itu kayak kalau itu kan udah ada scope kali 4-nya. Dia biasanya itu tembak scope kali 4 bawaan itu kalau dia tembak senyap, tapi jujur tembakan jauh ke mid aja lambat, apalagi ke long range. Jadi senjata itu nggak banyak orang pakai karena dikarenakan masalah dia kecepatan pelurunya lambat, jadi mau ke mid range saja itu kayak lambat banget. Ya udah, mau diapain lagi. Tapi aku nggak tahu VSS kebaikan begitu atau enggak, saya nggak tahu ya di dunia nyata. Oke, karena berhubung aku dapat sniper rifle, aku akan cari yang namanya ini scope kali 6 sama silencer, suppressor sniper rifle. Bentar, ini gua nyari dulu di ini. Sebenarnya bakal banyak senjata yang aku coba kontenin, jadi ya kayak gitu sih. Oke, ini udah nggak ada apa-apa,
kita pindah dulu ke rumah ini. Kalau dilihat tiketku ada shop tokennya ada 28 ya. Apa ini, airdrop? Oh, depan sono ada musuh. Biasa kalau daerah yang sini ini Kokutan itu ada, itu kadang-kadang ada musuh gitu, itu bahaya. Itu soalnya biasa itu choke point, itu tempat choke point itu tempat yang sering ketemu musuh. Itu biasanya ada mati cok. Itu adalah tugas kita untuk menyelamatkan teman, tapi sebelumnya kita akan ke sini shop ini. Oh, ada yang scope kali ini, kita beli. Oke. Itu biasa kalau di shop yang di mobil itu biasanya ada diskon di 3 atas itu. Kalau kalian lihat. Ini gua coba selamatin ini, dia di mana ya? Oh, di situ ya, jauh. Bentar. Nah, kayak gini. Ini 3 di atas ini diskon. Aku biasa kalau nggak pakai scope kali 6, aku biasanya scope kali 8 gitu, tapi terserah kalian suka yang mana gitu. Oke, ini kita coba bunuh musuh ya. Ini astaga, teman kita sekarang pak. Oh shit, kita akan selamatkan teman kita kawan ya, udah di end. Oke. Kita coba. Astagfirullah. Ini rumputnya ganggu. Biasa kalau ngumpet di rumput biasa suka ganggu gitu pandangannya. Ini dia gerak. Trigger disiplin. Oke. Ya, nggak keburu. Oh, dia di sini. Oh, ada 3. Oh, untung nggak nembak loh. Oke, kita trigger disiplin dulu sih. Trigger disiplin tuh nggak nembak sampai kita tahu posisi jumlah musuh dan posisi musuh di mana aja. Yuk kita eksekusi, tembak semua dengan cepat. Oh, ada perang. Duh, gerak-gerak. Nah, dapat 1. Udah mati. Harusnya aku jangan mendekat dulu. Oke. Mantap ya. Wih, peringkat 7. Aku jago kalau sniper ya, itulah kenapa saya suka sniper, buat ditembak di kepala ya adik-adik. Oke. Kita pencet continue lagi, pencet oke. Ya udahlah, begini aja yang gue bisa coba. Oke, kita balik ke lobby. Oke. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Itu match yang seru. Harusnya aku nggak coba-coba deket ke situ. Aku memang bukan pro player. Saya cuman casual player doang. Ya gitu doang. Saya kalau main selalu pakai sniper gitu. Ya sudah. Terima kasih yang sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Selamat tinggal.